Bab 856. Milikku adalah milikmu. Penjelasan khusus ini membuat Golden Ye melihatnya lagi. Tatapan itu sangat dalam, tidak tahu bermaksud apa. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan suara berat, "Tidak perlu menjelaskan padaku." Suaranya berat, tidak terdengar emosi lainnya. Audrey Han menatapnya lurus, beberapa saat kemudian baru bertanya, "Kamu tidak menyalahkanku tidak memberitahu hal yang terjadi di rumah padamu?" Golden Ye menunduk, lampu jalan di sekeliling perlahan menjadi terang, langit memancarkan warna putih terakhir, lalu perlahan digantikan oleh kegelapan. Mobil perlahan melaju, di dalam mobil hening lama, baru terdengar kembali suara Golden Ye. "Tunggu saat kamu ingin memberitahuku. Pasti akan memberitahuku." Kalimat ini berhenti lama, Audrey Han tidak tahu bagaimana menjawab ucapannya, namun dia dapat merasakan, tidak ada perubahan yang terlalu besar dalam emosi Golden Ye, seharusnya tidak marah padanya tentang hal ini. Dipikir-pikir benar juga, hanya sebuah telepon saja, ada apa yang bisa dibuat marah? Hanya saja dia sendiri lebih merasa bersalah, terlalu sensitif. Setelah berpikir seperti ini, Audrey Han merasa lega. Dengan cepat tiba di tempat tinggal yang baru, tempat yang dicarikan Golden Ye sangat tenang, sebuah apartemen di dalam kompleks, manajemen keamanan jauh lebih baik dari sebelumnya, saat masuk langsung menggesek kartu akses. Keduanya naik lift sampai lantai 6, koper terus dibawa oleh Golden Ye, sedangkan tangannya terus dalam genggaman tangannya yang lain. Saat keduanya keluar, Golden Ye berkata, "Yang tinggal di lantai ini hanya kamu sendiri, nanti di malam hari pasti tidak akan berisik." Membicarakan ini, Audrey Han merasa telinganya panas, dia tidak mungkin sampai sekarang terus mengingat hal yang terjadi malam terakhir bukan? Sudah berlalu berapa lama, kenapa kamu masih terus mengingatnya? Akhirnya Audrey Han tidak tahan menggerutu. "Ingat apa?" Golden Ye mengulurkan tangan mengambil kunci sambil menoleh menatapnya. Lampu sensor di lorong menyala, namun karena tubuh Golden Ye cukup tinggi, jadi saat dia menoleh, dia berada di bawah siraman cahaya, sedangkan Audrey Han hari ini keluar mengenakan sepatu datar. Dari sudut pandang ini melihat Golden Ye dapat melihat fitur wajahnya yang sangat dalam. Setengah wajahnya yang tampan tersembunyi dalam kegelapan, sedangkan tatapannya sedikit memicing. Tatapannya saat melihatnya bertambah rasa ingin tahu. Apakah dia sendiri terlalu banyak berpikir? Dia sama sekali tidak berpikir banyak. Seketika, Audrey Han merasa dirinya menggunakan pikiran jelek memandangnya. Di bawah tatapannya dia menggeleng panik. "Tidak apa-apa, cepat buka pintu." Golden Ye mengatupkan bibir, tanpa bicara membuka pintu, selanjutnya masuk menyalakan lampu. Audrey Han juga mengikuti berjalan masuk di belakangnya. Pada Golden Ye, dia benar-benar tenang. Setelah masuk melihat tata letak dan dekorasi di dalam kamar, Audrey Han menyadari dirinya benar saja tidak salah mempercayainya. Kamar disapu sangat bersih, perabotan kelihatannya juga baru. Begitu masuk ada sebuah balkon yang sangat besar. Balkon dipenuhi berbagai macam tanaman. Melihat ini mata Audrey Han berbinar, kenapa bisa ada begitu banyak tanaman dan bunga? Audrey Han sudah dari tadi melepaskan tangannya berjalan ke arah satu demi satu pot tanaman dan bunga segar, membungkuk mencium wangi bunga, rambut panjangnya terurai. Cahaya lampu balkon yang terjatuh pada dirinya membuat selapis cahaya yang lembut. Melihat pemandangan ini, Golden Ye juga tidak dapat menjelaskan perasaan seperti apa di dalam hatinya, hanya merasa tempat lembut di dalam hatinya tersentuh. Sebelumnya saat tinggal di apartemennya, dia selalu mencium wangi bunga yang samar dari balkonnya. Selanjutnya Golden Ye pergi ke balkon dan melihat di sana ditanami sangat banyak tanaman. Jadi saat membeli tempat ini, dia teringat dia akan menyukainya, jadi menyuruh orang untuk memadukan banyak tanaman dan menaruhnya di balkon. Sekarang kelihatannya menaruh tanaman dan bunga ini sungguh benar. "Jangan hanya melihat bunga dan tanaman, aku bawa kamu lihat kamar." Mendengar dirinya memanggil dirinya, Audrey Han menyahut, lalu membalikkan badan berjalan masuk dengan Golden Ye.
Golden Ye tidak banyak menjelaskan perabotan di ruang tamu padanya, melainkan langsung membawanya pergi ke kamar. Nanti kamu tidur di sini, di dalam kamar mandi ada bak mandi, perlengkapan mandi sudah aku siapkan. Audrey Han melihat sebentar ke arah wastafel, benar saja semua barang sudah disiapkan, sangat lengkap. Sedangkan ranjang, spray, selimut dan yang lainnya juga sudah disiapkan. Masih ada kaca rias dan yang lainnya, di atasnya juga diletakkan berbagai macam perawatan kulit dan sebagainya. Melihat ini, Audrey Han tiba-tiba merasa sedikit aneh, kamu tidak mungkin bahkan menyiapkan baju bukan? Selesai bicara, dia maju lebih dulu ke depan lemari pakaian, setelah membukanya dia seketika tercengang. Benar saja seperti yang dia pikirkan, semuanya sudah disiapkan untuknya. Pantas saja. Dia bisa berkata padanya dengan begitu yakin, dia hanya perlu datang. Melihat semua yang telah disiapkan ini, Audrey Han tiba-tiba merasa kopernya sendiri tidak diperlukan. Belakang tubuhnya terasa hangat, Golden Ye melingkarkan tangan memeluknya, tangan besarnya terjatuh di pinggangnya, suaranya yang kasar dan serak terdengar di telinganya. Nanti kamu tinggal di sini. Saat dia bicara, napas panas berhembus di belakang telinganya, terasa hangat, seperti menyusuri kulit masuk dalam darahnya, lalu seiring aliran darah masuk ke dalam hatinya. Audrey Han merasa dadanya sangat panas, namun setelah berpikir, dia tetap berkata, uang sewa. Aku akan membayar padamu. Mendengarnya, tubuh orang yang memeluk di belakangnya menegang. Sebelum dia salah paham, Audrey Han berkata menjelaskan, kakekmu sudah begitu tidak suka padaku, bila aku masih dengan tenang menggunakan milikmu, tinggal di tempatmu, maka aku sungguh. Selesai bicara, Audrey Han merasa pelukannya semakin erat, suara yang dingin masuk dalam telinganya. Kita akan selamanya bersama. Ucapan ini membuat hati Audrey Han terkejut, tidak menunggunya bereaksi. Bibir tipis Golden Ye sudah mendarat di lehernya, jadi tidak perlu merasa terbeban dalam hati, milikku adalah milikmu. Apa miliknya adalah milik dirinya. Audrey Han mengerjapkan mata, saat ingin bicara, namun merasa bibir tipis Golden Ye perlahan naik dari lehernya, lalu mencium pelan daun telinganya. Saat bibir tipisnya bersentuhan dengan daun telinganya, Audrey Han merasa tubuhnya seperti tersengat listrik, di hatinya ada perasaan kebas yang menjalar ke kaki dan tangannya, tubuhnya menegang, tidak bisa bergerak. Selanjutnya, bibir tipis Golden Ye perlahan bergerak turun, mendaratkan satu demi satu kecupan di belakang lehernya. Audrey Han merasa seluruh tubuhnya bergidik, di sini terlalu tenang, bila membiarkannya meneruskan, mungkin sungguh akan terjadi sesuatu. Walaupun sudah memastikan hubungan dengannya, namun dia masih tidak ingin begitu cepat. Berpikir sampai sini, Audrey Han segera berkata dengan suara bergetar, aku akan pergi mandi. Gerakan orang di belakangnya berhenti, selanjutnya tertawa rendah, bersama Audrey Han. Dia terkejut hingga tidak dapat bicara, sangat terkejut. Saat Audrey Han mengira dia sungguh ingin melakukan sesuatu dengannya, Golden Ye menegakkan tubuhnya, perlahan meremas belakang lehernya. Pergilah. Dia berdiri di tempat beberapa saat, kakinya tetap terasa kebas. Tidak pergi, apa ingin aku menggendongmu ke sana? Kali ini Audrey Han baru menggerakkan langkahnya dengan sulit, dengan cepat masuk ke dalam kamar mandi. Bersambung.